Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok 3, akan menyampaikan materi tugas dari mata kuliah Arbitrase dan ADR mengenai hukum acara arbitrase tradisional internasional dan hukum acara arbitrase nasional. Baiklah, sebelum kami menyampaikan materi kami tentang arbitrase internasional dan arbitrase nasional, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Nizar, Agnes Serina, Nawangsi Pijarwati, Diah Ayu Fatimah, Ria Puspita Dewi, Indra Kurniawan Putra, Riyandini Dwi Ujiani, dan yang terakhir Sahda Putri Kartika. Materi yang pertama yaitu mengenai hukum acara arbitrase tradisional internasional. Yang pertama yaitu tentang pengertian hukum acara arbitrase tradisional internasional. Arbitrase internasional adalah bentuk utama penyelesaian sengketa internasional antara bisnis dari berbagai negara serta antara investor asing dan negara. Yang kedua yaitu mengenai penggunaan. Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrable, istilah yang cakupannya bervariasi dari satu negara ke negara, tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial. Selanjutnya yaitu mengenai aturan. Sebagian besar lembaga arbitrase internasional memberikan aturan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan melalui arbitrase. Aturan arbitrase yang paling terkenal termasuk orang-orang dari Kamar Dagang Internasional, Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional, Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Asosiasi Arbitrase Amerika, Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura, dan yang terakhir Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong. Arbitrase investasi sering diselesaikan berdasarkan aturan dari Pusat Internasional Bank Dunia untuk penyelesaian perselisihan investasi atau Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional Aturan. Banyak arbitrase yang melibatkan bisnis Rusia berlangsung di bawah aturan Kamar Dagang Stockholm. Kelebihan dibanding litigasi, arbitrase internasional dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase. Arbitrase internasional bisa lebih murah daripada litigasi pengadilan tradisional. Arbitrase internasional dapat memberikan keadilan berkualitas lebih baik karena banyak pengadilan domestik terlalu terbebani, yang tidak selalu memberi waktu yang cukup bagi hakim untuk menghasilkan keputusan hukum berkualitas tinggi. Klien dapat memainkan peran aktif dalam memilih arbiter yang merupakan pakar industri dalam arbitrase internasional daripada seorang generalis seperti banyak hakim pengadilan domestik. Arbitrase internasional fleksibel dan masing-masing pihak dalam perselisihan memainkan peran penting dalam memilih prosedur yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka. Memutuskan apakah akan memasukkan prosedur seperti pembuatan dokumen. Arbitrase internasional dapat bersifat rahasia, yang berguna jika para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka atau untuk menghindari publisitas negatif. Arbitrase internasional netral ini sangat penting untuk transaksi lintas batas, karena itu menghindari kemungkinan keuntungan pengadilan rumah untuk satu pihak. Di negara-negara tertentu, hakim tidak berkuasa secara independen. Dapat arbitrase internasional, penghargaan harus dibuat secara independen atau tidak bisa ditegakkan. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti sengketa investor negara, arbitrase internasional menawarkan solusi satu-satunya untuk pelanggaran terhadap hak hukum.
Asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Asas final and binding. Pasal 3 Konvensi New York 1958 menyatakan setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi terhadap para pihak. Asas ini tercantum ada pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Asas resiprositas. Asas ini tercermin pada pasal 66 ayat A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu wilayah yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Putusan terbatas sepanjang hukum dagang. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 66 ayat B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Asas ketertiban umum. Asas ini tercermin pada pasal 66 ayat C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas yang ketiga adalah putusan terbatas sepanjang hukum dagang. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 66B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Yang keempat adalah asas ketertiban umum. Asas ini tercermin pada pasal 66C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dalam ketertiban umum. Materi selanjutnya adalah hukum acara arbitrase nasional. Yang pertama adalah permohonan arbitrase. Pengertian permohonan arbitrase adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diajukan oleh pemohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan menggunakan peraturan yang berisikan tuntutan pemohon terhadap termohon. Permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi. 1. Nama dan alamat para pihak. 2. Perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa. 3. Fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase. 4. Rincian permasalahan. Dan yang terakhir, 5. Tuntutan atau nilai tuntutan. Menurut pasal 9 Peraturan Bani tentang peraturan dan acara arbitrase, pendaftaran permohonan arbitrase memuat arbitrase diselenggarakan berdasarkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon kepada Bani atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Permohonan arbitrase memuat 1.
surat tuntutan yang berisikan nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang duduk perkara, isi tuntutan. 2. Lampiran-lampiran yang terdiri dari fotokopi bukti pembayaran atas biaya pendaftaran permohonan arbitrase, fotokopi perjanjian arbitrase yang mendasari permohonan arbitrase, akta daftar bukti yang diajukan, fotokopi dokumen bukti yang bermaterai, atau jika tidak disertakan, maka dalam permohonan arbitrase harus diterangkan bahwa fotokopi dokumen bukti akan diajukan dalam pemeriksaan atau persidangan. Dewan Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran permohonan arbitrase kepada pemohon. Tembusan termohon dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung dari tanggal pengajuan. Jika pendaftaran permohonan arbitrase ditolak, surat konfirmasi Dewan Pengurus memuat pula alasan penolakan. Pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Jika pendaftaran permohonan arbitrase diterima, maka yang pertama surat konfirmasi Dewan Pengurus, yang kedua sekretariat mencatat permohonan arbitrase ke dalam buku register perkara bani. Untuk surat konfirmasi Dewan Pengurus memuat pula pemberitahuan mengenai yang pertama penunjukan arbiter dan surat pernyataan kesediaan arbiter, yang kedua nama sekretaris, yang ketiga biaya-biaya arbitrase, yang keempat salinan permohonan arbitrase untuk termohon. Meskipun terhadap pendaftaran permohonan arbitrase telah dikonfirmasi diterima, namun bani tidak menjamin tidak akan ada eksepsi-eksepsi dari termohon atau turut termohon, termasuk eksepsi kompetensi bani, mengingat konfirmasi tersebut diberikan berdasarkan dokumen dari pemohon saja. Dan hanya arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus eksepsi. Dalam hal demikian, pemohon harus menerima sepenuh risiko kemungkinan permohonan arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase, termasuk konsekuensi biaya-biaya arbitrase yang tetap harus dipenuhi oleh pemohon berdasarkan peraturan ini. Dewan Pengurus dapat melimpahkan kewenangan kepada sekretariat untuk memeriksa dan memberikan konfirmasi atas pendaftaran permohonan arbitrase. B. Penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang natural paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. Untuk penunjukan arbiter. 1. Arbiter tunggal. Sesuai dengan namanya, jika para pihak memilih arbiter tunggal berarti penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputuskan oleh satu orang arbiter. Menurut ketentuan pasal 14 ayat 1 UU Arbitrase disebutkan bahwa untuk dapat diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, di antara para pihak harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk mengangkat arbiter tunggal. Pengangkatan arbiter tunggal tersebut didasarkan pada daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase dengan memperhatikan rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan. 2. Majelis arbiter. Jika para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbiter, maka masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon dapat menunjukkan seorang arbiter. Akan tetapi, apabila masing-masing pihak telah menunjuk seorang arbiter, maka dua orang arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak tersebut memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
Arbiter ketiga yang ditunjuk oleh dua orang arbiter inilah yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase. Syarat untuk menjadi arbiter. Menurut pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Arbitrase, ada 5 syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter, yang diantaranya 1. Cakap melakukan tindakan hukum. 2. Berumur paling rendah 35 tahun. 3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. 4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Dan yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hak untuk menolak atau menerima penunjukan arbiter. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, arbitrase yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan atas dirinya. Penerima atau penolakan wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang menunjukkan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab hukum arbiter. Menurut pasal 21 Undang-Undang Arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase kecuali dapat dibuktikan adanya itikat baik dari tindakan tersebut. Meskipun begitu, arbiter tetap dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak apabila arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Selanjutnya untuk proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada prinsipnya itu pemeriksaan perkara arbitrase itu melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau pra-pemeriksaan, tahap pemeriksaan yang kedua, yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Untuk tahap persiapan atau pra-pemeriksaan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatu guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi yang pertama persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis, yang kedua penunjukan arbiter, yang ketiga pengajuan surat tuntutan oleh pemohon, yang keempat jawaban surat tuntutan oleh termohon, yang kelima yaitu perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahap pemeriksaan atau penentuan adalah tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan, peristiwanya, proses pembuktian sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Yang ketiga atau yang tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan, yaitu tahap untuk merealisir putusan arbiter yang bersifat final dan juga mengikat. Yang selanjutnya yaitu hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase diatur dari pasal 27 sampai pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Beberapa hal penting dalam proses pemeriksaan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain terdapat dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 34, pasal 36, dan pasal 48. Saya akan bacakan beberapa pasal, yaitu pasal 27 yaitu semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pihak. Yang kedua yaitu pasal 28, bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase
para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu pasal 29 ayat pertama, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Pasal kedua yaitu ayat kedua yaitu para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Demikianlah akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikut kami juga telah cantumkan beberapa sumber di mana kami mengambil materi yang telah kami sampaikan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai hukum acara arbitrase tradisional internasional dan hukum acara arbitrase nasional. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.